Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Indriani dari Prodi S1 Kebidanan 2020 akan mempresentasikan materi saya dengan judul Hormon pada Kehamilan, Persalinan, dan pada Masa Nifas. Baik, langsung saja. Untuk pengertian hormon itu sendiri adalah protein yang merupakan hasil sekresi kelenjar endokrin seperti kelenjar tiroid, kelenjar pankreas, juga sebagai testis dan induk telur. Selain protein yang berfungsi sebagai katalis atau enzim, maka ada juga hormon berfungsi mengendalikan reaksi-reaksi biologis dalam tubuh. Contohnya, insulin berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Untuk hormon pada kehamilan itu sendiri, terdapat banyak hormon. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hormon pada kehamilan. Yang pertama adalah human chorionic gonadotropin atau yang disebut dengan HCG. Plasenta merupakan tempat utama sintesis dan sekresi HCG. 30% komponen HCG adalah karbohidrat. Lapisan luar sinsisium merupakan tempat biosintesis HCG. Di dalam sinsisium ini terdapat struktur untuk sintesis dan sekresi protein. HCG mulai dapat dideteksi 1 hari setelah implantasi. Hormon HCG ini dihasilkan oleh trofoblast dan puncaknya dicapai sebelum minggu ke-16. Dari usia kehamilan 18 minggu, dapat kadar HCG relatif konstan. Peranan fisiologis HCG tidak jelas. Diduga mempunyai sifat tirotropik dan mengawali sekresi testosteron oleh sel Leydig. Adapun fungsi dari hormon HCG yaitu 1. Sekresi hormon ini akan memperpanjang hidup korpus luteum dan menstimulasi produksi progesteron melalui sistem adenylas siklase. Keadaan ini terus mempertahankan sampai usia kehamilan kurang dari 11 minggu saat plasenta sudah mampu menyintesis progesteron. Yang kedua yaitu merangsang proses diferensiasi sitotrofoblast, stimulus produksi testosteron janin, dan diduga mempunyai efek imunosupresi selama kehamilan. Secara klinis, pengukuran kadar HCG umumnya digunakan untuk menunjang diagnosis kehamilan, evaluasi setelah penyakit trofoblast, dan evaluasi abnormalitas kehamilan. Kadar HCG yang lebih tinggi daripada kadar normal pada trimester kedua seringkali dihubungkan dengan sindrom Down, sindrom Patau, sindroma Turner, dan Klinefelter. Sebaliknya, kadar yang lebih rendah sering ditemukan pada janin dengan sindrom Edwards. Atas dasar ini, puralah HCG digunakan sebagai salah satu cara screening adanya aneuploidi pada janin. Lalu, untuk hormon yang kedua yaitu human placenta lactogen atau disebut dengan HPL. HPL disintesis di sinsiotrofoblast dan dapat dideteksi mulai hari ke-12. Setelah fertilisasi atau segera setelah implantasi, kadar HPL dalam plasma maternal meningkat seiring dengan peningkatan berat plasenta dan berat badan janin. Peningkatan ini mulai tampak sejak usia kehamilan 5 minggu dan mencapai puncaknya pada 4 minggu terakhir kehamilan. HPL juga dapat dideteksi dalam sirkulasi janin, tetapi dengan kadar yang rendah dan dalam cairan amnion pada kehamilan 6. Efek utama HPL adalah terdapat insulin dan metabolisme glukosa. Efek HPL terhadap lipolisis dan glukosa sparing, terutama pada perempuan hamil yang sedang berpuasa, menunjukkan bahwa HPL mempunyai efek melindungi janin. Pada plasenta besar seperti pada kehamilan ganda dan kehamilan dengan diabetes mellitus akan didapatkan kadar HPL yang lebih tinggi. Sebaliknya, kadar HPL yang rendah ditemukan pada pertumbuhan janin terhambat.
preeklamsia, dan neoplasma trofoblast. Hormon yang ketiga adalah relaksin. Hormon ini bekerja pada myometrium yang merangsang adenylocytasi dan juga menyebabkan relaksasi uterus. Relaksin dihasilkan oleh korpus luteum. Dapat terdeteksi selama kehamilan, namun kadar ketinggian didapat pada trimester pertama. Peran fisiologi tidak jelas, namun diduga terdapat penting dalam menstruasi serviks. Hormon yang kelima yaitu growth hormone varians (HCG/PRV). HCG/PRV disensesi oleh plasenta, kemungkinan dalam sinsisium. HCG/V dapat diukur kadarnya dalam sirkulasi maternal, mulai pada usia kehamilan 21-26 minggu. Kadarnya terus meningkat sampai usia kehamilan 36 minggu. Sekresi HCG/V oleh trofoblast dipengaruhi oleh glukosa, sedangkan aktivitas biologisnya sama dengan HPL. Hormon yang kelima yaitu corticotropin relation hormone atau disebut CRH. Gen CRH ditemukan pada trofoblast, amnoin, chorion, dan desi2. Peran CRH plasental berhubungan dengan relaksasi otot polos, imunosupresi, dan merangsang pembentukan prostaglandin plasenta. Hormon yang keenam yaitu progesteron. Pada masa awal kehamilan, sekitar 6-7 minggu, progesteron dari korpus luteum sangat diperlukan untuk mempertahankan kehamilan. Sehingga, jika pada masa ini dilakukan ablasi korpus luteum, akan terjadi abortus. Setelah masa transisi antara minggu ke-7 dan 11, plasenta mengalami alih peran korpus luteum dalam menghasilkan progesteron. Sintesis progesteron plasenta sangat berpengaruh pada hubungan antara maternal dan plasenta. Utama sintesis progesteron adalah kolesterol LDL. Sebagian besar progesteron yang dihasilkan akan ekskresikan ke dalam sirkulasi maternal. Tetapi, kadar dalam sirkulasi maternal ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kadar progesteron plasenta janin. Saat usia kehamilan autumn, plasenta menghasilkan progesteron kurang lebih 250 mg per hari. Kadar progesteron plasenta maternal meningkat secara linear. Fungsi utama dari progesteron yaitu mempersiapkan endometrium untuk implantasi dan mempertahankan kehamilan. Adapun fungsi lainnya yaitu meningkatkan produksi faktor-faktor uterus yang menghambat blastogenesis limfosit dan produksi sitosinis. Yang kedua, mengatur populasi limfosit fetoplasental. Yang ketiga, mempertahankan keadaan tenang uterus. Yang keempat, meningkatkan prekursor limfosit sumsum tulang yang mengalami pengurangan akibat pengaruh estrogen. Hormon yang keenam yaitu estrogen. Estrogen dimetabolisme oleh hepar dan kemudian disekresikan lewat urin. Estrogen berfungsi meningkatkan sintesis progesteron, meningkatkan kontraktivitas uterus, dan mempunyai efek mitogenik terhadap pertumbuhan dan perkembangan glandula. Pada awal kehamilan, sumber utama estrogen adalah ovarium. Selanjutnya, estrogen dan estradiol dihasilkan oleh plasenta dan kadarnya meningkat beratus kali lipat. Output estrogen maksimum adalah 30-40 mg per hari dan di antaranya 85% terdiri dari estriol. Kadarnya terus meningkat menjelang autumn. Hormon yang ke-7 yaitu kortisol. Terdapat peningkatan yang cukup besar pada konsentrasi kortisol serum yang bersirkulasi, tetapi sebagian besar berikatan dengan globulin. Pengikatan kortisol atau transkortin
Pada awal kehamilan, sumber utama adalah adrenal maternal, dan pada kehamilan lanjut, sumber utamanya adalah plasenta. Produksi harian 25 mg per hari. Sebagian besar di antaranya berikatan dengan protein sehingga tidak bersifat aktif. Hormon yang ke-8 yaitu aldosteron. Sesegera pada minggu ke-15, kelenjar adrenal ibu akan mensekresi aldosteron dalam jumlah yang sangat meningkat. Pada trimester ketiga, disekresi sekitar 1 mg per hari. Bila asupan natrium dibatasi, sekresi aldosteron semakin meningkat, berperan dalam mendukung retensi natrium dan air. Hormon yang ke-9 yaitu inhibin dan aktifin. Plasenta memproduksi inhibin dengan kadar tertinggi dicapai pada waktu adem. Produksi inhibin plasenta selama kehamilan untuk menghambat sekresi FSH dan karena itu menghilangkan ovulasi selama kehamilan. Aktifin berhubungan erat dengan intihin dan berbentuk oleh kombinasi dua intihin. Aktivitas tidak terdeteksi dalam darah tali pusat setelah persalinan dimulai. Yang pertama yaitu hormon endorfin. Hormon endorfin pada saat proses persalinan, maka hormon endorfin ini akan memberikan efek menenangkan dan meredakan nyeri pada ibu melahirkan. Hormon manusia jenis ini seperti morfin alami akan naik menjelang akhir kehamilan dan akan naik terus serta akan menaik tajam pada saat selama persalinan dan sampai persalinan selesai tanpa adanya pengobatan. Adapun tingkat hormon endorfin yang lebih tinggi terjadi setelah kehamilan dan persalinan dapat menghasilkan kondisi kesadaran yang berubah membantu seorang ibu dapat melewati proses persalinan tersebut. Selain itu, hormon endorfin ini juga berperan untuk memperkuat hubungan batin antara ibu dengan bayi pada saat dilahirkan tersebut. Hormon endorfin ini sangat memiliki peran penting pada saat ibu melahirkan anaknya. Yang kedua adalah hormon prostaglandin. Pada saat proses persalinan, maka hormon prostaglandin ini akan membantu oksitosin dan estrogen dalam merangsang aktivitas otot polos. Hormon ini sendiri dihasilkan oleh rahim dan produksinya akan meningkat pada saat akhir kehamilan. Namun, saat itu, wanita juga mendapat hormon prostaglandin ini dari sperma pada saat melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Oleh karena itu, bagi ibu hamil yang waktu persalinan mundur, maka disarankan untuk berhubungan intim dengan pasangannya untuk mendapatkan pasokan hormon prostaglandin tersebut sehingga memicu kontraksi uterus yang nantinya akan memicu kelahiran bayi. Ketiga adalah relaksin. Adapun hormon relaksin ini diproduksi oleh korpus luteum dan juga plasenta. Adapun fungsi hormon yang satu ini adalah untuk melunakkan serviks dan juga melonggarkan tulang panggul saat akan menjadi proses persalinan. Hormon yang satu ini juga tergolong penting pada saat persalinan Anda, karena akan memperlancar persalinan tersebut. Hormon yang keempat adalah oksitosin. Reseptor sel yang memungkinkan seseorang wanita untuk menanggapi oksitosin mengalami peningkatan secara bertahap pada proses kehamilan dan kemudian akan meningkat tajam pada saat bersalin. Hormon oksitosin ini sendiri merupakan stimulator paten dari kontraksi yang membantu untuk membuka dan melebarkan leher rahim, mengeluarkan bayi, melahirkan plasenta, dan juga mengurangi pendarahan pada saat perlekatan plasenta. Pertama adalah hormon plasenta. Pengeluaran plasenta menyebabkan penurunan hormon yang produksi oleh plasenta. Hormon plasenta menurunkan dengan cepat pasca persalinan.
Penurunan hormon plasenta menyebabkan kadar gula darah menurun pada saat nifas. HCG menurun dengan cepat dan menetap sampai 10% dalam 3 jam hingga hari ke-7 postpartum dan sebagai onset pemenuhan mamai pada hari ke-3 postpartum. Hormon yang kedua yaitu hormon prolaktin. Prolaktin merupakan hormon yang memproduksi di bagian depan kelenjar hipofisis, rahim, otak, payudara, prostat, lapisan lemak, kulit, dan sel-sel imun. Produksi prolaktin dikendalikan oleh dua hormon utama yaitu dopamin dan estrogen. Kedua hormon tersebut, dopamin dan estrogen, mengirim pesan ke kelenjar hipofisis untuk memulai atau menghentikan produksi hormon prolaktin. Hormon dopamin berfungsi untuk menahan produksi prolaktin, sementara hormon estrogen bertugas meningkatkannya. Ketiga adalah hiperprolaktinemis. Hiperprolaktinemis adalah kondisi ketika kadar hormon prolaktin berlebihan. Tingginya kadar hormon prolaktin ini luar masa kehamilan dan menyusui bisa menjadi tanda adanya tumor jinak prolaktinoma di kelenjar hipofisis. Kekurangan hormon tiroid, cedera pada dinding dada, penyakit ginjal kronik, atau penyakit hati kronik. Hiperprolaktinemia juga bisa terjadi akibat penggunaan obat-obat tertentu, seperti obat anti mual, obat tekanan darah tinggi, pil KB, obat untuk depresi, dan obat pereda nyeri golongan opium. Kelebihan hormon prolaktin pada wanita bisa ditandai dengan vagina kering, menstruasi yang tidak teratur, atau bahkan terhenti sama sekali, dan keluarnya ASI meski tidak sedang hamil atau menyusui. Sementara pada pria, tanda-tanda meliputi disfungsi ereksi, pembesaran payudara, dan berkurangnya massa otot serta jumlah rambut. Hormon yang keempat adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin disekresi dari kelenjar otak bagian belakang, bekerja terhadap otot uterus dan jaringan payudara. Hormon oksitosin berperan dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi sehingga mencegah pendarahan. Isapan bayi dapat merangsang produksi ASI dan sekresi oksitosin, sehingga dapat membantu evolusi uteri. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.